Pernah ngerasa capek banget padahal belum ngapa-ngapain? Rasanya tuh energi udah terkuras abis cuma gara-gara mikirin sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Nah, di sini kita mau coba bedah fenomena ini bareng-bareng. Kita akan ngobrolin soal siklus rasa takut yang melelahkan dan gimana pada kenyataannya banyak banget hal yang kita khawatirkan itu nggak pernah jadi nyata. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh kita ambil jeda sebentar buat merenung. Coba tarik napas dan ingat-ingat lagi. Seumur hidup kamu, udah berapa banyak hal yang kamu takutin? Udah berapa banyak energi yang kamu buang buat mikirin skenario-skenario paling buruk yang ternyata cuma ada di kepala kamu aja? Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin terasa deket banget sama kita semua, yaitu jenis-jenis ketakutan yang kayaknya udah jadi langganan di pikiran kita. Kadang sampai kita nggak sadar kalau dia ada di sana. Yang pertama dan kayaknya ini juara umumnya deh, takut gagal. Mungkin kamu pengen coba hal baru, belajar skill baru, tapi tiba-tiba ada suara di kepala yang bisikin, gimana kalau nanti hasilnya jelek? Gimana kalau ternyata kamu nggak bakat? Nah, rasa takut inilah yang seringnya bikin kita mundur bahkan sebelum melangkah. Terus, cepet banget nyambung ke rasa takut berikutnya. Takut ditolak. Entah itu dalam hubungan, pertemanan, atau pas ngelamar kerjaan. Pikiran, gimana kalau mereka nggak mau sama aku? Itu rasanya bisa bikin lumpuh. Bikin kita jadi ragu buat nunjukin diri kita yang sebenarnya. Dan yang sering jadi paket komplitnya, takut dipandang buruk sama orang lain, khawatir terus sama apa kata orang, seolah-olah kita ini lagi diadili 24 jam. Satu pikiran cemas ini bisa manggil teman-temannya dan tahu-tahu udah jadi satu skenario bencana yang lengkap di kepala kita. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan jelas. Pikiran-pikiran tadi itu ngebangun sebuah jebakan di dalam kepala kita sendiri. Di sana, kita nggak cuma mikirin sebuah kemungkinan buruk, tapi kita mulai mengubahnya jadi sebuah kepastian. Seolah-olah itu udah takdir yang nggak bisa dihindari. Dan ya gitu deh, siklusnya muter terus, kita putar ulang film horor di kepala kita tuh berkali-kali. Setiap kali kita putar ulang, rasa takutnya jadi makin terasa nyata, makin valid, dan makin kelihatan kayak benar-benar pasti akan terjadi. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling pentingnya nih. Ada sebuah jurang yang lebar banget antara dunia di dalam pikiran kita dengan dunia nyata. Sebuah perbedaan besar yang sayangnya sering banget kita lupain. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi pikiran kita tuh yakin 100%, ini pasti bakal jadi bencana. Tapi coba deh kita jujur lihat ke belakang. Presentasi penting yang bikin kamu nggak bisa tidur semalaman, ternyata lancar-lancar aja. Obrolan serius yang kamu takutin setengah mati, malah berakhir baik-baik aja. Kenyataannya seringkali jauh lebih ramah daripada film horor yang kita sutradarai sendiri di kepala kita. Terus, apa dampaknya semua ini? Karena siklus mikir kayak gini tuh, ada konsekuensi nyatanya loh. Ada sebuah beban tak terlihat yang kita bawa kemana-mana, yaitu rasa lelah yang luar biasa, bahkan sebelum kita napa-napain. Kok bisa kita ngerasa capek? Ya karena secara emosi dan bahkan fisik kita tuh udah ngalamin duluan kejadian menakutkan itu. Jantung udah deg-degan, otot udah tegang, keringet dingin udah keluar. Semuanya terjadi cuma gara-gara simulasi di dalam pikiran kita. Ini nih yang jadi inti masalahnya. Energi kita habis bukan karena kita menghadapi tantangan nyata, tapi karena kita latihan perang terus-menerus melawan musuh yang belum tentu datang. Pernah kan ngerasa gini, lelah tanpa sebab yang jelas, padahal perangnya cuma di dalam pikiran doang? Terus, gimana dong solusinya? Nah, bagian ini adalah tentang gimana kita bisa nemuin cara baru buat berteman dengan rasa takut. Tujuannya bukan buat ngilangin rasa takut sama sekali, itu gak mungkin, tapi untuk mengubah cara kita meresponsnya. Pertama, dan ini penting banget, kita harus paham dulu. Merasa takut itu wajar, itu manusiawi. Jadi tujuan kita tuh bukan untuk jadi manusia super yang nggak kenal takut. Nah, intinya tuh di sini. Ini pergeseran kecil, tapi dampaknya besar banget. Musuhnya itu bukan perasaan takutnya, tapi tindakan pikiran kita yang meyakini dan memastikan kalau perasaan takut itu adalah sebuah fakta yang pasti terjadi. Jadi gimana caranya? Coba deh deketin diri sendiri dengan lebih lembut. Pertama, akui aja perasaannya. Oh, oke, aku lagi ngerasa takut ya. Kedua, secara sadar, bilang stop sama proses memastikan itu. Dan ketiga, ingetin diri sendiri kebenaran yang sederhana ini. Hey, nggak semua yang lewat di kepala kita itu bener loh. Nah, ini dia kalimat saktinya. Mantra sederhana yang bisa kita pegang erat-erat. Anggap aja pikiran kamu itu kayak radio, yang nyala terus. Kan nggak semua lagu yang diputar harus kita dengerin dan kita yakini isinya kan? Kita punya pilihan. Jadi, kesimpulannya, banyak banget hal yang kita takutkan,
seringnya ya nggak pernah terjadi. Rasa capek yang kita alami itu kebanyakan datang dari perang di dalam kepala, bukan dari kenyataan. Dan kuncinya bukan untuk berhenti takut, tapi untuk berhenti percaya 100% sama pikiran-pikiran menakutkan itu. Nah, dengan pemahaman ini, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan hari ini. Dari semua pikiran yang lagi muter-muter di kepala, pikiran mana yang mau kamu pilih untuk dilepaskan hari ini?